Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan membahas kajian dengan sebuah tema yang cukup penting sekali bagi kita sebagai orang tua yang mendidik anak di zaman fitnah, ya. Kita akan mengambil pelajaran dari kitab Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Dan insyaallah akan saya tambahkan ya dari beberapa referensi ya tentang pentingnya kita mendidik anak-anak kita dengan agama ya insyaallah biidnillahi ta'ala. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, mendidik anak di zaman fitnah ini akan sedikit berbeda dengan mendidik anak-anak kita di zaman dahulu. Kenapa? Karena tantangan dari zaman ke zaman itu sungguh sangat berat gitu ya, Masya Allah. Namun ada satu hal yang kita harus ingat bersama. Sepelik apapun tantangan dalam mendidik anak di zaman ini, dengan mendidik anak di zaman dahulu, maka ada satu yang bisa kita ambil. Kaidah yang ini akan terus ada ya sampai hari kiamat nanti. Ya, apa itu? Didiklah anak kita dengan mengenal agama lebih dekat. Ya, karena ini adalah sebuah pondasi. Ya, pondasi di mana ya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Luqman Al-Hakim ya rahimahullahu taala ketika beliau mendidik anak-anak beliau, maka yang pertama kali beliau tegaskan dalam nasihat-nasihatnya adalah agar anaknya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Luqman berkata kepada putra beliau, apa kata Luqman yang Allah Azza wa Jalla terangkan di dalam Al-Qur'an? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya, kata Luqman, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan ini landasan yang dipakai oleh Luqman ketika mendidik anak-anaknya dengan pendidikan agama. Ya. Bagaimana Luqman mengajarkan anaknya untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu pun. Karena banyak anak-anak yang mereka tidak pernah dikenalkan oleh orang tuanya dengan agama yang mulia ini, tidak pernah dikenalkan oleh orang tuanya dengan siapa penciptanya, sehingga mereka lupa. Ya, mereka muslim tapi mereka lupa dan tidak tahu siapa Robnya. Ya, dan tugas terbesar dari orang tua adalah mengajarkan ilmu tauhid, ilmu tentang mengenal Allah Azza wa Jalla kepada anak-anaknya. Ya, subhanallah ya akhwat. Dampak tauhid ini dalam pendidikan anak-anak itu begitu besar. Ya, pendidikan tauhid ini adalah pendidikan yang sangat penting yang seharusnya orang tua tahu dalam mendidik anak-anaknya. Karena kita sebagai muslim ya punya rambu-rambu
ya punya kaidah dalam membangun pondasi iman, dalam menanamkan tauhid pada diri anak-anak. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Ilmu-ilmu parenting barat itu tidak mengajarkan untuk bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Padahal kita tahu semakin hari tantangan anak-anak kita dalam menghadapi zaman ini semakin pelik gitu ya. Ada banyak ujian. Insya Allah ya akhwat. Coba lihat. Dulu zaman kita masih kecil, orang kalau mau melanggar aturan-aturan agama itu masih ada rasa malu. Malu kalau mau menenggak minuman keras, malu kalau mau berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram di tempat umum, itu masih ada rasa malu. Tapi sekarang coba anak-anak zaman sekarang, mereka sudah tidak ada lagi rasa malu untuk minum minuman keras di halayak ramai. Mereka sudah tidak lagi malu untuk membawa ya pasangannya yang tidak halal ke halayak ramai. Justru itu dijadikan sebagai sebuah kebanggaan di dalam diri mereka dan teman-temannya. Subhanallah. Ya. Ini bayangkan ya akhwat ya. Yuk mari kita bayangkan sebuah pohon yang sangat besar, yang kokoh, ya, dengan akar yang kuat, itu akan mampu bertahan dari badai dan terpaan angin kencang. Jadi seberapa besar tantangan kehidupan anak kita di masa yang akan datang, jikalau kita sudah memberikan pondasi agama yang kuat pada diri anak-anak, maka harapannya semoga Allah Azza wa Jalla akan menjaga anak-anak kita nanti. Masya Allah. Dan anak-anak yang dibesarkan dengan keimanan dan ketakwaan yang ditanamkan oleh orang tuanya akan tumbuh menjadi anak-anak yang teguh dalam berprinsip, kuat dalam bermoral, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Jadi zaman sekarang itu anak-anak, ya terutama anak-anak muda itu sudah nggak ada lagi rasa malu, ya sudah subhanallah, sudah hilang rasa malu mereka, ya ketika melakukan berbagai macam maksiat. Beda dengan zaman kita dulu, ya zaman kita dulu orang minum minuman keras tuh bersembunyi gitu ya. Zaman sekarang ya akhwat, apalagi di Yogyakarta sekarang sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan banyaknya outlet minuman keras ya. Dan telah ditemukan di Yogyakarta itu ada banyak anak-anak muda yang membeli minuman keras itu seperti mereka membeli es teh gitu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ya. Ya ini tantangan kita pada hari ini ya. Jadi pentingnya kita mengenalkan kepada anak-anak kita bahwa sesungguhnya yang namanya minum-minuman keras sedikit dan banyaknya itu tetap diharamkan di dalam agama kita gitu, tidak diperbolehkan. Itu kita yang memberitahu ya akhwat ya. Kenapa? Karena belum tentu anak-anak kita mendapatkan ilmu ini, ilmu mengenai haramnya minuman keras ya bagi seorang muslim di sekolah-sekolahnya. Saking banyaknya pelajaran akademik sampai hal-hal yang seharusnya anak kita ketahui ini akhirnya tidak tersampaikan. Nah, yang namanya pendidikan, apalagi pendidikan agama itu sejatinya ya akhwat adalah tugas kita sebagai orang tua. Karena esok kita dan suami kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pendidikan agama ini, ya. Karena suami kita adalah seorang pemimpin di dalam keluarganya dan kita pun ya memiliki amanah ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajari anak-anak kita terutama dalam pendidikan ilmu agama. Ya Masya Allah. Nah, mendidik anak dengan iman, dengan ilmu tauhid ya, ini sudah pernah diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik putra-putri beliau dengan istri tercintanya yaitu Khadijah ya, tentang pendidikan ilmu agama ini. Dan bagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik cucu tercintanya yaitu Hasan ya bin Ali tentang pendidikan agama ini dari sejak dini ya, di mana disebutkan dalam sebuah riwayat ya, di dalam kitab Syekh Mustafa Al-Adawi juga ada. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau pernah melihat di mulutnya Hasan bin Ali ada satu butir kurma sedekah. Dan kita tahu bahwa sedekah itu tidak
diperbolehkan untuk keluarganya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW beserta Ahlul Bait, beserta keluarga besarnya itu tidak diperkenankan untuk memakan sesuatu dari sedekah. Ya, maka kemudian beliau mencoba untuk mengeluarkan kurma yang telah dimakan oleh Hasan yang sudah berada di mulutnya dengan mengeluarkannya. Beliau mengatakan kih. Itu maksudnya kih itu dikeluarkan. Jadi Rasulullah memasukkan tangannya ke mulutnya Hasan ya agar mengeluarkan kurma tersebut, dan ini adalah sebuah hal yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW ya untuk berhati-hati dalam mendidik cucunya ya. Dan Syekh, kita kembali ke kitab, Syekh mengatakan di dalam kitab beliau Tarbiyatul Abna, hendaklah kita orang tua mengajarkan kepada anak-anak kita mana yang halal dan mana yang haram ya. Dan kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk meninggalkan keraguan-raguan. Jikalau misalnya di kehidupan kita menemukan sesuatu yang meragukan apakah ini halal ataupun haram, ya maka sebaiknya kita tinggalkan. Karena Rasulullah SAW beliau berpesan di dalam hadis-hadis beliau, apa kata beliau? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ya. Tinggalkan apa yang meragukanmu dan lakukan apa yang tidak meragukanmu. Jadi kaidah yang harus kita tanamkan pada diri anak-anak kita adalah, nak, jikalau engkau sudah meyakini sesuatu, lanjutkan. Jikalau engkau masih ragu dalam sesuatu, sebaiknya engkau meminta ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak-anak zaman sekarang itu banyak sekali yang kita temui ya, atau dari ini ya, kalau misalnya pas saya mengisi kajian untuk anak-anak muda misalnya di Din Academy atau di kemarin di Darun Nisa, itu rata-rata anak-anak muda. Itu dari pertanyaan-pertanyaannya yang masuk ya, baik itu dengan lisan maupun dengan tulisan yang masuk di kolom Zoom ya, kolom komentar Zoom, itu rata-rata saya lihat ya, anak-anak muda zaman sekarang itu lebih banyak yang mereka berjalan di atas keraguan. Ya, mereka berjalan di atas keraguan, maksudnya nggak yakin, maju mundur. Nah, kalau kita tahu bahwa anak-anak kita ketika menjalankan kehidupan dipenuhi dengan keraguan, dan kita tahu bahwa keraguan itu sejatinya sesuatu yang tidak baik, maka kita sebagai orang tua hendaklah mengajarkan kepada anak-anak kita, nak, kalau kamu melakukan sesuatu itu harus yakin dulu ya. Dan kaidah yakin ini ya akhwat, di dalam agama kita itu dipakai dalam hal-hal ibadah dan dalam semuanya, dalam semua ibadah ya. Dalam keyakinan misalnya kita menyembah Allah, kita harus yakin bahwa Allah itu ada ya. Nggak boleh ragu-ragu. Karena kalau kita ragu menyembah Allah itu ada atau tiada, maka ini menjadi celah bagi para kaum liberal untuk memporak-porandakan akidah anak-anak kita ya. Dan ini penting bagi kita untuk menanamkan kepada diri anak-anak kita bahwa Allah itu ada. Allah itu ada dan tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang mengakhirinya. Jadi Allah itu ada, tidak ada yang mendahului Allah, dan tidak ada yang, Allah itu adalah zat yang ada dalam keadaan apa? Tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang mengakhirinya. Ya. Dan ini sesuatu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Kalau misalnya anak-anak kita tanya kepada diri kita, Bun, apa buktinya kalau Allah itu ada? Ya, kita katakan, nak, coba lihat alam semesta ini yang ada di muka bumi ini. Ya, kalau tidak ada yang menciptakan itu tidak bisa. Atau kita menganalogikan, coba kamu percaya nggak, nak, ada sebuah kapal, dengan kapal itu dipenuhi dengan barang yang banyak, kontainer-kontainer, tapi kapal itu nggak ada nahkodanya gitu loh. Dia berjalan di sebuah lautan yang cukup luas gitu, di tengah lautan, tapi nggak ada yang menjalankannya. Kira-kira kamu percaya nggak ada kapal yang seperti itu? Dengan logikanya anak-anak, ya, dengan logika anak-anak kita, dia akan jawab, tidak mungkin, Ibu, ada sebuah kapal yang mengangkut barang sebegitu banyak ya berada di tengah laut. Ya, pasti kan ada yang mengendalikannya, yaitu nahkoda misalnya. Begitu pula dengan alam semesta ini. Keteraturan alam semesta ini, matahari terbit ya dari timur di pagi hari, matahari tenggelam di barat ya di sore hari, bintang-bintang tidak bertabrakan, kemudian bulan ya ada di malam hari ya. Maka itu semuanya pasti ada yang mengaturnya. Siapakah yang mengatur alam semesta ini? Allah. Kalau anak kita bertanya lagi, tapi Bun, kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Kenapa Allah tidak bisa dilihat oleh mata kita? Maka kita katakan,
bahwa penglihatan kita sebagai hamba Allah di dunia ini sangat-sangat lemah. Kita bisa ceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam, ya bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar bisa melihat Allah, tapi ternyata Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kepada Nabi Musa, lihatlah ya Musa kepada gunung ini, ya aku akan perlihatkan diriku kepada gunung, dan kalaulah gunung ini masih menetap, ya tidak hancur, maka engkau bisa melihatku. Tapi ternyata ketika Allah Azza wa Jalla memperlihatkan dirinya di atas gunung, ya maka ternyata gunungnya menjadi lebur, ya, dan Nabi Musa pun pingsan, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan kepada anak kita, kalaupun kita tidak bisa melihat Allah di dunia, tapi kita bisa melihat Allah di akhirat, di surganya nanti. Dan kita bisa merasakan kebaikannya Allah. Bukankah akal, otak yang ada pada diri kita dan diri anak-anak kita tidak bisa terlihat? Tapi akankah kita mengatakan kepada anak kita bahwa kamu tidak punya otak, tidak punya akal? Kan enggak juga. Ya. Tubuh kita itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya karena adanya akal. Ya. Maka akal manusia ini tidak, kita yang diberikan akal saja tidak mampu untuk melihat akal kita. Berarti sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata indera kita itu bukan berarti tidak ada. Ya, ada. Gitu loh. Gini, jadi Masya Allah ya, anak-anak generasi Z itu anak-anak yang sangat-sangat kritis, ibu-ibu. Tidak seperti kita. Kita itu sendiko dawuh gitu ya. Ibu kita bilang ini ikut, ayah kita bilang ini ikut. Kita kan jarang kan bertanya, kenapa ini begini, kenapa itu begitu? Jarang. Tapi anak-anak kita zaman sekarang, generasi Z terutama ya, generasi Alpha zaman sekarang, itu adalah anak-anak yang kritis, yang apa-apa ditanya, apa-apa bertanya, ya. Dan kalau kita tidak membekali diri kita dengan ilmu agama, dari mana mereka mendapatkan jawaban? Jangan sampai anak kita akhirnya bertanya kepada orang yang salah. Anak kita mencari sendiri di internet dengan jawaban-jawaban dari berbagai macam sumber yang belum tentu itu benar. Ya. Nah, sekali lagi bahwa pendidikan ilmu agama pada diri anak-anak itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat penting untuk kita berikan pada diri anak-anak kita. Baik. Kemudian Syekh menjelaskan ya. Jadi di antara ajaran agama kita ini adalah ketika kita mengetahui bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang meragukan, maka tinggalkan dan kita berjalan di atas keyakinan. Ya, contoh lagi misal kita sebagai seorang ibu misalnya sudah berwudu ya, pengen dari rumah sudah berwudu kemudian menghadiri majlis ilmu dan pengen sholat di masjid karena mungkin majlis ilmunya berada di masjid, maka kita bawa anak kita yang mulai remaja itu ya untuk dibawa ke masjid belajar bareng. Kemudian kita bilang kepada anak kita, alhamdulillah nak, ibu sudah berwudu tadi dari rumah dan ibu mau salat tahiyatul masjid. Ya, ibu yakin bahwa ibu tidak mengeluarkan apapun dari dua lubang, baik lubang depan maupun lubang belakang. Ketika seorang ibu mengatakan hal ini kepada anak-anak, sejatinya dia sedang mengajarkan kepada anak-anak untuk meninggalkan yang namanya keraguan-raguan. Ya, karena banyak di antara kita yang belum selesai dengan dirinya dan akhirnya melakukan sesuatu yang seharusnya kita yakini di dalamnya, tapi kita justru timbul rasa was-was. Kayaknya dan hanya berwudu kembali. Dan itu sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama ini. Ya, jadi kalau memang kita yakin kita sudah berwudu, kita sudah bersuci, maka hendaklah kita jalani keyakinan kita itu dan tidak berbelok dengan was-was syaitan yang dihembuskan kepada diri kita. Dan itu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, baik. Nah, kemudian Syekh Hafizahullahu Ta'ala juga menuliskan dalam kitab beliau ya, bahwa di antara yang seharusnya kita lakukan sebagai orang tua adalah mentarbiyah anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, membiasakan anak-anak kita untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana anak-anak kita mendapati itu semuanya? Dari kita sebagai orang-orang terdekat. Contoh, seorang anak laki-laki yang sudah mendekati masa balik atau dia berumur sudah usia 9 tahun, maka dia sudah mulai dibiasakan untuk sholat di masjid. Siapa figur yang akan diikuti oleh anak laki-laki kita? Ayahnya, ya, suami kita. Berarti seorang ayah seharusnya sadar kalau hari ini dia sedang menjadi sosok teladan bagi anak laki-lakinya. Tidak menunda-nunda waktu sholat dan tidak pula sholat di dalam rumahnya.
Ya, maka seorang ayah ini berkewajiban untuk mengajak anak laki-lakinya pergi ke masjid. Dilemanya, kalau ada seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah yang tidak mau sholat di masjid, dari mana anak-anak ini mendapatkan keteladanan? Begitu pula sebaliknya, seorang ibu, ya, ketika dia keluar dari rumahnya menutup aurat, diikuti oleh anak-anak perempuannya, maka ini juga sejatinya sedang mengajarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi jariah bagi kita ya ibu-ibu. Ya, jangan pernah kita sepelekan hal-hal yang kecil, ya, walaupun hanya mengajarkan bagaimana menutup aurat yang benar kepada putri-putri kita. Karena sejatinya kalau kita meninggal dunia, ya tidak lama lagi kita hidup, dan kemudian anak-anak kita melanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah kita tanamkan pada diri mereka dengan keteladanan yang kita berikan, maka itu semuanya akan Allah jadikan sebagai amal jariah bagi kita. Dan pahalanya tentunya akan Allah berikan walaupun jasad kita sudah terbujur kaku di kubur. Semangat, yuk mak-mak, ibu-ibu, dalam menanamkan kebaikan-kebaikan pada diri anak-anak kita. Ingat bahwa usia kita tidak ada yang tahu sampai kapan, tapi orang yang berbahagia adalah orang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan untuk meraih pahala di saat tubuhnya sudah tidak bisa lagi melakukan kebaikan. Ya, baik. Kemudian Syekh juga mengajarkan kepada kita sebagai orang tua, ya, untuk melihat sesuatu yang masuk ke dalam tubuh anak-anak. Ini juga dalam pendidikan masuk dalam kategori mendidik agama, ya. Jadi yang namanya seorang ayah hendaklah bertakwa kepada Allah dalam mencari nafkah. Ya, tidaklah mengambil sesuatu kecuali yang halal. Tidaklah memasukkan ke dalam rumahnya kecuali sesuatu yang halal. Ya, kenapa? Karena ya akhwat, sesuatu yang haram itu akan menjadikan anak-anak kita tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai seorang ibu, nih emak-emak, perbanyak doa ini. Tolong dicatat doanya. Catat doanya. Apa doanya? Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah untuk kami sesuatu yang halal dan jauhkan kami dari sesuatu yang haram. Karena pada dasarnya manusia itu ketika diberikan rizki oleh Allah, dia tidak puas. Dia mencari lagi, dan mencari lagi. Dan kita memohon kepada Allah agar harta yang masuk ke dalam rumah kita, yang akan kita berikan kepada anak-anak kita adalah sesuatu yang halal. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan sesuatu yang halal. Waghnina bifadlika amman siwak. Dan kayakanlah kami dengan keutamaan yang Engkau beri. Ini terus ibu-ibu. Ya, jadi kita berusaha ya untuk memperbanyak doa ini. Dan ketika suami kita akan berangkat kerja, ya, kita berikan semangat kepada suami kita. Ayah, cintaku, kasihku, belahan jiwaku, ya. Saya dan anak-anak ridho ketika ayah bekerja mencari nafkah, ya, ketika suamiku bekerja mencari nafkah. Dan kami berharap, ya, ketika pulang nanti bawalah kepada kami harta yang halal, ya. Jangan mencari sesuatu yang haram, ya. Karena kami tidak akan kuat, ya, dalam menahan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masuk ke dalam perut-perut kami. Jadi suami kita ketika mencari nafkah itu dalam keadaan tenang, karena memang sudah diwanti-wanti oleh istrinya untuk membawa sesuatu yang halal saja, gitu ya. Dan ini bagian dari sesuatu yang bisa kita lakukan dalam memotivasi suami kita untuk mencari harta yang halal, ya. Saya ada kisah ya akhwat. Kisah ini insya Allah kisah nyata ya. Jadi dulu kisah ini terjadi pada waktu saya masih mengajar anak-anak di pondok di Yogyakarta, di sebuah pondok. Ya, ada seorang anak yang bercerita kepada saya, Ustazah, saya itu punya adik, kata beliau ya. Adik saya itu qadarullah sangat-sangat sulit Ustazah untuk diarahkan ke hal-hal yang baik. Dia sering masih meninggalkan sholat, dia main games online, kemudian membentak-bentak orang tua, macam-macam lah ya. Kemudian dia bertanya begini, yang bertanya ini seorang akhwat anak SMA. Ustazah, saya tuh merasakan hal ini, maksudnya merasakan adik saya itu sulit diarahkan itu ketika ayah saya menjadi seorang karyawan di bank swasta waktu itu ya. Jadi terus beliau bertanya, apakah itu ada pengaruhnya Ustazah dengan harta yang dibawa oleh ayah saya ke rumah ya Ustazah? Ya. Kemudian saya jelaskan tentunya pasti ada pengaruhnya yang sangat besar ya akhwat.
Sebagaimana kita tahu bahwa orang-orang yang bekerja di sebuah bank ya, di mana di situ ada riba ya, dan ketika harta itu dibawa ke rumah diberikan kepada anak-anaknya, maka akan menjadi daging dalam tubuh anak tersebut. Ya, dan daging inilah yang akan memberatkan anak-anak kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, sulit diarahkan ya, dan menyenangi dunia kemaksiatan. Ya, jadi hati-hati dalam membawa harta ke rumah kita masing-masing. Semoga Allah Azza wa Jalla jaga anak-anak kita, semoga Allah Azza wa Jalla jaga suami kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ya akhwat, kita juga kata Syekh, ini ada nih di buku beliau, silakan di halaman berikutnya. Apa kata Syekh? Kata beliau, makanan, minuman, ya, dan pakaian yang kita berikan kepada anak-anak itu adalah yang halal dan thayyib. Baik halal dalam mencarinya, ya, ataupun thayyib dalam memberikannya. Maksudnya thayyib dalam zatnya. Gini loh ibu-ibu. Yuk kita belajar bareng-bareng yuk, sedikit aja. Makanan-makanan yang Allah Azza wa Jalla hadirkan di muka bumi ini, ya, dan kita berkesempatan untuk memakannya, itu adalah sesuatu makanan yang seharusnya halal dan thayyib, ya enggak? Tapi tidak semua makanan yang halal itu thayyib. Contoh misalnya, contoh ya, saya sebut contohnya misalnya. Makanan yang tinggi gula, kandungan gulanya. Seperti zaman sekarang anak-anak kan suka yang namanya makanan-makanan es boba dan lain sebagainya, ya, atau junk food. Itu kan suka banget gitu ya. Itu halal tapi nggak thayyib. Nah, dan kita tahu bahwa zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak kecil yang sudah Allah uji dengan penyakit gagal ginjal karena terlalu banyak asupan gula yang masuk ke dalam dirinya. Jadi kan kita sebagai seorang ibu kan memiliki amanah ya, dititipi amanah oleh Allah untuk memberikan makanan yang halal dan thayyib, baik itu kepada anak-anak kita maupun kepada suami kita. Gitu kan ya? Nah, kalau anak kita terlalu banyak kita berikan asupan gula yang terlalu tinggi, maka akhirnya endingnya anak-anak kita juga sakit gitu loh. Jadi kita sebagai seorang ibu juga perlu belajar lagi. Nih, belajar tuh bukan hanya ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi juga yang ilmu-ilmu yang menghantarkan kepada keduanya. Nah, misalnya apa? Orang sholat, ngaji kan butuh sehat. Maka ketika kita belajar tentang pola makan sehat, itu juga sebuah hal yang harus kita pelajari. Ya, jadi kita sebagai seorang ibu mulai belajar lagi, karena kita tahu bahwa banyaknya anak-anak yang gagal ginjal pada hari ini, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyarankan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim, apa kata Allah? Ya kata Allah, ya wahai orang-orang yang beriman, makanlah sesuatu yang halal dan thayyib. Dari situ kita belajar bahwa sesungguhnya makanan yang halal, makanan yang thayyib, yang tidak mengundang kemudaratan. Ya, jadi bukan hanya halal saja. Dan kalau kita tahu bahwa sesuatu yang manis terlalu tinggi gula itu mengundang banyak kemudaratan dalam tubuh anak-anak, maka kita kurangi. Jadi belajar mendidik anak di zaman sekarang itu ya akhwat, ditambahkan lagi bagaimana kita membiasakan anak-anak kita dengan pola makan yang sehat. Dari mana mereka dapatkan pola makan yang sehat? Apakah kita hanya, nah, nggak boleh makan gula, nah, kalau makan jangan banyak nasinya, nah, begini. Anak-anak tidak langsung tergerak hatinya kalau masih melihat orang tuanya banyak makan gula, banyak minum gula, sesuatu yang banyak tinggi gula. Ya, dari mana kita anak-anak dapatkan? Dari kita sebagai orang tuanya. Jadi kita sebagai orang tua, ayo berjuang bareng-bareng. Yuk berjuang bareng-bareng untuk makan makanan yang sehat, yang halal, yang thayyib. Ya. Kita lihat lagi bahwa ternyata makanan dan minuman yang ada ini nggak halal. Dan makanan yang halal dan thayyib itu nggak harus yang mahal ya akhwat. Jangan punya kita pikiran mindset, enak fulan itu banyak uang, jadi dia bisa diet, bisa menghadirkan makanan yang enak-enak tapi dia thayyib. Tidak semua yang thayyib itu mahal. Ya, kita bisa menghadirkan ubi misalnya, ubi ungu misalnya, itu kan 1 kilo nggak nyampe 10.000 ya kalau di Yogyakarta. Itu kita bisa sebagai seorang ibu menghadirkan itu untuk keluarga kita. Kita bisa membuatkan minuman herbal-herbalan ya, jahe ditumbuk, serai ditumbuk, kunyit ditumbuk, untuk kita hadirkan di meja makan gitu di pagi hari. Ya, sebagai ganti mungkin susu kental manis yang biasa kita buatkan untuk anak-anak gitu. Jadi tidak semua makanan yang baik, yang sehat itu mahal, tidak.
Tinggal kita nanti lihat, keluarga kita mampunya menghadirkan makanan yang ini nih, ya, yang sehat dan halal, ya, tapi tidak mahal, ya sudah hadirkan semampu kita ya akhwat, semampu kita. Bahkan kalaupun kita ya subhanallah, ini saya baru punya kepikirannya. Sepertinya kita nih keluarga muslim ini harus juga memperjuangkan, mengajarkan anak-anak kita itu bagaimana bisa menyediakan makanan gitu, mulai dari menanam, mulai dari memilih bibit, mulai dari mengajarkan pupuk organik kepada anak-anak. Ini sesuatu yang penting, ya. Dan jadikan proyek ini pada keluarga kaum muslimin, ya akhwat. Karena suatu hari makanan yang ada di sekitar kita ini sudah tidak lagi sehat, ya, sudah tercampur pestisida, sudah ada banyak buah-buahan yang tidak lagi organik, sudah dibuat-buat sedemikian rupa dengan bahan kimia. Jadi yuk balik lagi, yuk bismillah, yuk kita niatkan semuanya agar Allah sehatkan badan kita, anak-anak kita. Yuk mulai proyek mengajarkan anak-anak kita untuk menanam tanaman organik. Dimulai dari keluarga kaum muslimin, semuanya sedikit demi sedikit. Nanti ketika makanan yang kita berikan kepada anak-anak kita, yang kita masukkan dalam tubuh kita itu makanan yang sehat, yang bergizi, yang halal, yang thayyib, maka biiznillahi ta'ala, atas izin Allah, tubuh kita juga sehat, gitu ya. Yuk, jadi beliau Syekh Mustafa juga mengajarkan tentang masalah agama ini juga dari masalah makanan. Karena sebenarnya kita ini ya akhwat ya, sehat atau tidaknya setelah pemberian dari Allah itu juga makanan yang masuk dalam tubuh kita. Ya, jadi karena ada beberapa faktor kan yang bisa menyehatkan tubuh kita. Pertama yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan al-afiyah, Allah yang memberikan kesehatan kepada diri kita. Dan juga kita perlu ikhtiar yang memasukkan makanan-makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Baik. Kemudian ini bagus nih, seorang penyair Arab ya di sini disebutkan oleh Syekh menyebutkan wa yansha'una syi'ul fityani minna 'ala ma kana 'awwadahu abu, dan anak-anak kita itu tumbuh sesuai dengan apa yang ayahnya biasakan kepada dirinya. Kalau di dalam rumah itu dibiasakan satu rumah makan makanan yang halal, yang thayyib, maka anak pun akan mengikuti kedua orang tuanya. Ya, biasakan terutama untuk makan pagi ya akhwat. Makan pagi, anak-anak ketika akan menuntut ilmu berikan sesuatu yang mengandung protein. Sekarang ayo, bukan lagi kayak zaman dulu kita ya. Masya Allah, kita itu dulu masih ingat nggak ibu-ibu? Sarapan apa makanannya? Makanannya roti yang terbuat dari tepung-tepungan, dioles dengan selainya manis juga. Minumnya susu kental manis. Masya Allah. Ya, dan ini banyak akhirnya Mbak, anak-anak kalau diberikan sarapan yang seperti ini, makan pagi yang seperti ini, akhirnya di sekolahnya dia aktifnya luar biasa gitu ya. Jadi mulai kita rebuskan telur, ya enggak apa-apa ya. Kemudian mulai kita hidangkan kurma itu bagus buat sarapan ya. Dan kita hadirkan air herbal tadi ya, diminum oleh anak-anak kita, diminum oleh suami kita, dan kita sebagai seorang istri mendapatkan pahalanya. Ya, dan ini penting. Dimulai dari sarapan pagi dulu. Ya, kalaupun kita belum bisa menghadirkan untuk makanan yang baik dalam sehari 3 kali, maka minimal kita berikan untuk sarapan. Ya, untuk sarapan itu insya Allah jauh lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali. Gitu ya. Baik. Kemudian Syekh mengatakan bahwa di antara yang bisa kita lakukan adalah mengajarkan tentang apa-apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Ya, jadi penting bagi kita ya akhwat untuk belajar kembali bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kehidupan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Termasuk di dalamnya bagaimana nasihat-nasihat beliau yang beliau berikan kepada putri beliau yang tercinta yaitu Fatimah, ya putri Nabi kita Muhammad SAW, dalam beberapa hadis. Yang itu diantaranya adalah ketika Fatimah datang kepada Rasulullah SAW meminta rewang, meminta ART, maka ketika itu seorang ayah yang baik yang mengajarkan kepada anandanya, kepada putrinya untuk mengganti ya yang lebih baik dari ART dengan membaca tahlil 33 kali, dengan membaca takbir 34 kali dan tahmid 33 kali. Saya ulangi, jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada putrinya untuk membaca tasbih 33 kali, subhanallah, subhanallah, kemudian tahmid 33 kali, alhamdulillah, 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 kemudian takbir 34 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, dan ini lebih baik kata Rasulullah daripada seorang ART. Ya, jadi kita ajarkan juga sesuatu yang memang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu
Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk masalah pendidikan agama ini ya akhwat, kita juga bisa mengajarkan tentang kisah-kisah para ulama, ya kisah-kisahnya Imam Syafi'i, kisah-kisahnya Imam Ahmad, kisah-kisahnya Abu Hanifah, kisah-kisahnya Imam Malik, ya bagaimana ketawaduan mereka, bagaimana kewaraan mereka, bagaimana kehati-hatian mereka, ya bagus sekali. Ya bagi teman-teman yang punya anak laki-laki terutama ya, ini sangat menantang gitu bagi mereka. Ya, atau kita ajarkan juga dalam pendidikan agama ini kisah-kisah para panglima perang misalnya ya. Bagaimana kecintaan Khalid bin Walid kepada Rasulullah SAW, bagaimana kecintaan Ali bin Abi Thalib ya kepada Rasulullah SAW, bagaimana juga kecintaan para sahabat ridwanullahi alaihim kepada Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Ali, Utsman, Umar radhiyallahu anhum jami'an. Kita ajarkan kepada anak-anak kita dengan metode berkisah. Dan ini merupakan sebuah metode yang sangat luar biasa. Setiap kali anak-anak kita mau tidur, kita bacakan buku, ya kita bacakan kisah-kisah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan anak-anak kita memiliki akidah ya sekuat akidahnya Abu Bakar, memiliki keyakinan sekuat keyakinannya Umar bin Khattab, memiliki keberanian sekuat keberaniannya Ali bin Abi Thalib, dan memiliki sifat dermawan sedermawannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, insyaallah kita sampai di sini ya akhwat. Sebenarnya untuk masalah agama ini banyak sekali ya yang harus kita pelajari, tapi sepertinya kalau kita mau belajar tidak cukup waktunya satu sesi kajian. Nah, bagaimana caranya? Ya kita sebagai orang tuanya belajar terlebih dahulu. Bagaimana sejatinya Islam mengajarkan tentang apa-apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi kita terlebih dahulu yang belajar, terus datang ke majlis ilmu. Nanti apa yang kita dapatkan di majlis-majlis ilmu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Begitu ya akhwat. Mbak, barakallahu fiik, jazakunallahu khair. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada kita untuk menjadi orang tua yang salih dan salihah bagi anak-anak kita. Baik, aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.